Ya, saat ini kita menyusuri ya penemuan yang sangat luar biasa dan spektakuler ya pada waktu itu, dan hingga saat ini memang belum dilanjutkan ekskavasinya. Dan menurut berita burung memang tanah yang dengan struktur tembok keliling ini seluas 3 hektar 100 kali 300 meter ini lahan yang sudah dibebaskan sekitar 80% ya. Nah, ini tinggal sedikit saja sehingga kemudian cerita bagaimana dibalik kisah temuan tembok ini luar biasa sekali jika kita kemudian mengacu pada sumber negara Kertagama Empu Prapanca yang nama aslinya adalah Dang Acarya Nadendra atau Samget Padelegan Dang Acarya Nadendra dalam kitabnya Negara Kertagama atau Desa Warnana tahun 1365 bahwasanya melukiskan ya atau menulis tembok-tembok istana kerajaan Majapahit dengan ungkapan kutanya Batabang, Umider, Makandel, Aruhur. Jadi tembok-tembok istana Majapahit terbuat dari batu bata merah, Umider berkeliling, gitu ya. Kemudian Makandel sangat tebal dan Aruhur sangat tinggi. Coba kita salah satu bukti ya di lokasi ini. Namanya situs Umider yang berada di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Jawa Timur ini. Ternyata ini merupakan salah satu dari bagian tembok istana. Diduga ternyata tidak hanya Raja Majapahit saja yang memiliki istana-istana sebesar 3 hektar, melainkan juga raja-raja daerah. Ada Raja Daha, ada Raja Kahuripan, ada Raja Tumapel, ada Raja Wengker, ada Raja Matahun, ada Raja Lasem, Pajang, Mataram, Pangembangan, termasuk kemudian Pamotan dan lain sebagainya ya, banyak sekali. Termasuk diduga kemudian tidak hanya kemudian raja-raja yang memiliki istana, pejabat tinggi kerajaan Majapahit, diantaranya adalah Parah Pate, Tumenggung, Demung, Kanuruhan, Rangga. Ini juga memiliki istana-istana yang disebut dengan Sang Pancah Ring Wilwatikta. Sedangkan susunan dari raja-raja daerah dan raja-raja pusat ini memiliki forum namanya Pohnarendra atau Batara Sapta Prabu, yang artinya memang mereka adalah tempat bermusyawarah dalam merembukan urusan-urusan kenegaraan. Sehingga kemudian Majapahit meskipun menganut Sri Maharaja atau pusat kekuasaan berada di tangan raja, tapi tidak meninggalkan musyawarah di antara keluarga raja yang dikenal dengan Pohnarendra. Kemudian pejabat pelaksana yang kita sebutkan tadi yaitu Sang Pancah Ring Wilwatikta, Pate, Tumenggung, Demung, Kanuruhan, dan Rangga. Ini adalah para pejabat pelaksana pemerintah, dan diduga semuanya ini memiliki bangunan-bangunan istana-istana ya atau kantor-kantor yang saat ini itu di sebuah kota kuno ya yang saat ini dikenal dengan situs perkotaan kuno Trowulan. Ternyata misalnya dalam penelitiannya Lur Hadirangkuti itu juga menyebut ternyata di pojok-pojok kota itu ada yoni raksasa, ada yoni Klinterjo yang jika ditarik lurus ke selatan bersambung dengan yoni Lebak Jabung. Jika yoni Lebak Jabung ditarik lurus ke barat bersambung dengan yoni Sedah Japanan Mojowarno. Jika dari yoni Japanan Mojowarno ditarik ke arah utara, ini memang tidak ada yoni, yaitu berada di Badas ya, di Sumombito, Jombang. Ini juga kemudian diduga ini merupakan batas-batas tembok kota istana kerajaan Majapahit. Misalnya dari Kumitir menuju Lebak Jabung, ini diduga juga kemudian menyatu dengan tembok-tembok yang ada di Wates Umpak, kemudian tembok-tembok yang ada di Kumitir. Jadi tembok-tembok yang ada di Klinterjo. Dari Klinterjo, kemudian situs Wates Umpak, kemudian situs Kumitir, sampai kemudian situs Lebak Jabung ini diduga merupakan tembok raksasa. Jika tembok-tembok ini benar suatu saat nanti akan digali, diekskavasi dan direkonstruksi sepanjang 300 meter, sepanjang 99 km maksud saya. Jadi jika ditarik antara yoni-yoni raksasa tersebut, itu ternyata panjangnya adalah 9 km antara yoni Klinterjo dengan yoni Lebak Jabung. Bayangkan tembok yang sepanjang 9 km kemudian ditarik ke barat dengan panjang 10 km, sehingga istana dan kota Trowulan ini sangat menarik ya untuk diteliti. Maka dari keterangan tersebut, kalau memang penelitian Nur Hadirangkuti itu tidak hanya iseng semata, bisa dibuktikan secara artefaktual di lapangan, maka akan bisa dikonstruksi ya sebuah kota dan istana yang bertembok batu bata merah ini kemudian seluas 9 km kali 10 km persegi. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali.
dan di dalamnya merupakan banyak pemukiman, termasuk kemudian ternyata pejabat keagamaan juga memiliki istana. Misalnya ya disebutkan dalam kitab Negara Kertagama, di sebelah timur itu parah perumahan Dharma Daksa Kasogatan, termasuk bersanding dengan Dharma Daksa Kasaiwan. Bayangkan, ternyata tempat ibadah maupun kemudian rumah-rumah dinas dari Dharma Daksa Kasogatan, penganut pejabat tinggi agama Buddha, itu berdampingan dengan para penganut agama Hindu Siwa, termasuk para penganut Kabuyutan ya, termasuk para pendeta utama, ini berdampingan. Inilah salah satu kemudian citra multikulturalisme, termasuk toleransi, termasuk kemudian Bhinneka Tunggal Ika, sebagaimana kemudian yang terdapat di dalam kitab Sota Soma karangan Empu Tantular yang ditulis pada masa Hayam Wuruk ya, sekitar tahun 1370 Masehi. Ini juga menceritakan sebuah kota yang multikultural ya, bahkan agamanya itu menyatu dan berdampingan antara para penganut Waisnawa, antara penganut Siwa Siddhanta, antara penganut Buddha Mahayana, dan tidak menutup kemungkinan di Troloyo ini kemudian adalah umat Islam ya, dari para pejabat tinggi kerajaan yang sudah memeluk Islam, yang sebenarnya penyebutan Negara Kertagama waktu itu adalah para pendeta gitu ya, para pendeta. Diduga para pendeta ini juga ulama Islam yang waktu itu juga disebut para pendeta, karena memang waktu itu pada masa Majapahit orang-orang melakukan sholat itu dengan istilah sembahyang, yaitu kepada sembah kepada Sang Hyang Widi atau sembah kepada Sang Hyang Tunggal, yang sampai saat ini juga lestari di desa-desa. Mau kemana? Mau sembahyang. Di mana? Di Langgar, berasal dari kata Langgar Pamujan, tempat ibadah umat Buddha. Sehingga kemudian umat Islam di Majapahit ini tidak pernah dianggap sebagai agama baru, menyebut Allah saja dengan pangeran. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Sehingga kemudian tembok-tembok ini menyiratkan ya sebuah kota terbesar, kota kuno terbesar, bahkan satu-satunya situs kota kuno yang ada di Nusantara ini. Sehingga kemudian bisa dipecahkan sebuah penemuan dari situs Kumitir, situs Klinterejo, situs Wates Umpak. Ini merupakan bagian dari pakem pembangunan istana-istana. Diduga memang istana-istana kerajaan Majapahit ini yang berjajar-jajar ini, dan banyak sekali, baik istana pejabat keagamaan, baik istana para petinggi kerajaan, baik istana raja-raja daerah. Ini masing-masing istana ini seluas 3 hektar atau berukuran 100 kali 300 meter persegi. Lihatlah tembok-tembok ini ya. Tembok-tembok ini yang sangat kokoh, tidak ada lengkungan, areotan atau ambruk gitu ya. Itu karena teknologi pada masa Majapahit sangat canggih. Meskipun 700 tahun lebih, tembok ini menjadi saksi bisu akan kejayaan Majapahit di masa lalu. Ada tiga teori bagaimana kemudian tembok batu bata merah ini direkatkan satu persatu. Teori pertama adalah sistem kosot, jadi dengan bantuan air antara batu bata yang satu dengan bata yang lain ini digoreskan, dikosot gitu ya, dikosotkan sehingga memunculkan semacam bubur dari kosotan tersebut dari batu bata merah sehingga menjadi perekat. Yang kedua adalah ada semen kuno yang diduga ada semacam batu bata merah ini ditumbuk sangat halus kemudian dicampur dengan telur. Nah, ini sebagai perekat sehingga lebih rekat dengan keadanya struktur telur dengan kemudian lapisan atau serbuk dari batu bata merah kuno. Dan yang ketiga adalah direkatkan dengan beras ketan. Jadi beras ketan itu kemudian dimasak seperti bubur gitu ya, seperti lem gitu ya. Itu kemudian bisa digunakan untuk perekat. Kemungkinan juga ditambah dengan campuran atau adonan batu bata yang sudah dilembutkan. Nah, ini salah satu teori yang berkembang hingga saat ini. Namun kebenarannya gitu tetap menjadi misteri akan bagaimana kemudian leluhur kita memiliki teknologi yang begitu rekat, begitu kuat hingga saat ini antara batu bata yang satu dengan batu bata yang lainnya ya. Ini sangat luar biasa sekali. Bahkan diduga memang ini adalah sebuah talut dari sebuah tanah yang ditinggikan. Jadi di sana itu kemudian ada sebuah tanah yang ditinggikan berbeda dengan bagian bawah ini. Bahkan kemungkinan dari tembok yang sana bagian bawah ini ditemukan pasir-pasir atau lumpur-lumpur. Jadi bagaimana indahnya gitu ya tata kota dan masing-masing istana jika dikelilingi oleh kanal-kanal, kemudian ditanami bunga teratai yang dari kejauhan jika kanal ini agak luas gitu ya, kemudian mengelilingi
mengelilingi istana-istana, bak sekuntum teratai yang mekar di atas danau. Dan itu kemudian banyak sekali. Nah, ini luar biasa sekali ya. Jadi kemudian nilai estetika, nilai keindahan, nilai kekuatan dari kemudian istana-istana pada masa kerajaan Majapahit itu sangat luar biasa sekali. Karena kemudian kanal-kanal itu diduga kemudian ditanami bunga teratai dan sangat luas ya. Dan ini sesuatu yang patut kemudian kita menjadi pelajaran atau kemudian menjadi pengalaman darinya. Bahkan tembok-tembok ini masing-masing memiliki tulangan ya. Jadi sekitar panjang, sekitar 10 meter atau kemudian 8 meter. Setiap 8 meter ini ada tulangannya. Ada pilar-pilar ya, pilar kokoh-kokoh. Kita lihat bandingkan dengan Wall of Constantinople atau The Great Wall of China, gitu ya, tidak kalah. Apakah mungkin kemudian konstruksi benteng-benteng ini meniru dengan Wall of China atau kemudian The Great Wall of Constantinople? Itu karena semaraknya perdagangan. Jadi ada tulangan-tulangan seperti ini atau kemudian pilar-pilar setiap 8 meter ini sesuatu teknologi yang tentunya gitu ya. Luar biasa sekali. Kemudian setiap tulangan atau setiap pilar ini memperkuat konstruksi bangunan tembok benteng istana ini. Juga diduga kemudian Majapahit itu juga merupakan bangsa penjelajah dunia. Jadi mengelilingi Tiongkok. Dari leluhur kita para Majapahit, kemungkinan para Tumenggung ini kemudian menjadi telik sandi untuk menyelidiki kemudian konstruksi istana-istana dan kota-kota yang ada di Tiongkok maupun konstruksi kota-kota yang ada di Konstantinopel Eropa ya, yang saat ini Turki. Karena memang dengan tulangan-tulangan atau pilar-pilar seperti ini yang jika ditarik ke atas ini adalah bagian fondasi diduga ya. Jika ditarik ke atas itu benarlah apa yang dikatakan oleh Mahuan ketika bersama rombongan Ching Ho masuk ke ibu kota dari pelabuhan Canggu, berjalan setengah hari ke arah kemudian barat laut ya, ke arah barat daya, ke arah barat daya sana itu dari Canggu itu berjalan setengah hari, itu akan bisa menyaksikan bagaimana tembok-tembok istana Majapahit itu ternyata terbuat dari batu bata merah setinggi 3 cang ya, ukuran dari Tiongkok pada waktu itu. Dan memang dalam negara Kertagama yang untung terselamatkan ya, jadi Brandes waktu berkeliling ke Pura Cakra Negara yang ada di Lombok itu dari sekian banyak yang dibakar menyelamatkan satu manuskrip yang ternyata adalah Negara Kertagama, yang ternyata di Pulau Bali banyak padanannya, itu memuat informasi yang sangat detail tentang tata kota dan istana kerajaan Majapahit. Bahkan dikatakan gitu ya, pohon Brahmastana berkaki bodi, berjajar panjang, berbentuk aneka rupa, tempat para tanda menjaga Paseban. Jadi di dalam kota itu setiap jalan-jalan yang luas dan lurus itu kiri kanan ditanami pohon beringin. Disitulah kemudian para tanda ya, para kemudian pejabat menjaga Paseban itu kemudian berteduh di bawahnya. Nah ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana kemudian sumber manuskrip yang terselamatkan kemudian dikorelasikan dengan sumber-sumber artefaktual yang ditemukan di lapangan atau sumber-sumber monumental yang ditemukan di lapangan ini akan menjadi sebuah kesimpulan, baik itu kemudian Negara Kertagama, para raton, Kidung Wargasari dan berbagai macam prasasti serta berita-berita luar negeri dari Persia, dari Arab, dari India dan dari Tiongkok yang diterjemahkan oleh Grunewald. Ini semuanya menunjang bagaimana sih sebenarnya tata kota, kehidupan masyarakatnya, antropologinya, pakaiannya, kerisnya, gaya rambutnya, semuanya telah dicatat oleh Mahuan, termasuk kota-kota dan istana-istananya. Semoga kemudian tinggalan yang sangat monumental di situs Kumitir ini menjadi dan bisa menyibak tentang sejarah istana pada masa kerajaan Majapahit. Wih.